pasti percaya Tuhan itu selalu ada bersama kita dimanapun dan kapanpun. Betul. Mau kita duduk, jalan, pokoknya Tuhan tuh selalu ada sama kita deh dimanapun dan kapanpun. Amin. Nah, kita pasti seneng kan kalau misalnya Tuhan selalu ada bersama kita. Seneng dong. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Ayo, ayo, ayo. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku jadi senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku jadi senang. Hatiku jadi senang. Sekali lagi. Hatiku jadi senang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, What a Beautiful Name It Is. Kita siapkan hati kita, satukan hati, kita menyanyi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Adik-adik, marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Richard. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami keluarga besar Immaculate hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hai adik-adik semua yang di rumah, Shalom. Nama aku Kak Chloe. Dan oh ya, hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan loh, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 14 sampai 16a. Oh ya, aku sebelumnya mau tanya nih ke kalian. Kira-kira firman Tuhan kali ini cerita tentang siapa ya? Ya, bener banget, hebat! Jadi hari ini kita mau dengerin cerita tentang Nabi Elisa dengan perempuan Sunem. Kira-kira apa ya yang mau Tuhan sampaikan ke kita semua hari ini? Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke tempat yang bernama Sunem. Di sana ada seorang perempuan yang kaya yang suka mengundang Nabi Elisa untuk makan. Setiap Nabi Elisa dalam perjalanan, ia tinggal di sana dan makan bersama-sama.
Perempuan itu berpikir dan berkata kepada suaminya, "Sebenarnya aku sudah tahu kalau Bapak yang selalu datang pada kita itu adalah seorang hamba Tuhan yang kudus. Bagaimana kalau kita buat sebuah kamar kecil di atas? Kita taruh tempat tidur, meja, kursi, dan juga lampu. Jadi, setiap ia berkunjung, ia bisa menginap di sana." Mereka pun membuat sebuah kamar yang baik untuk Nabi Elisa tinggal. Suatu hari, saat Nabi Elisa sedang pergi, dia kembali tinggal di rumah perempuan dari Sunem itu, lalu tidur di kamar yang sudah disiapkan. Nabi Elisa melihat kebaikan perempuan Sunem itu kepadanya, lalu meminta pelayannya yang bernama Gehazi untuk memanggil perempuan itu. Ia meminta Gehazi untuk bertanya kepada perempuan itu, "Apakah yang bisa aku perbuat untuk membalas kebaikannya? Karena dia sudah susah payah menyiapkan semuanya untuk kita." Gehazi menjawab, "Perempuan itu tidak punya anak, Tuan, dan suaminya sudah tua." Nabi Elisa meminta perempuan itu untuk datang dan berkata kepadanya, "Tahun depan, di waktu seperti ini juga, kamu akan menggendong anakmu laki-laki." Perempuan Sunem itu mengimani pada tahun depan ia akan menggendong anak laki-lakinya, yang sama seperti yang dinubuatkan Nabi Elisa untuk dia. Nah, gimana adik-adik setelah kalian dengar firman Tuhan tadi? Ya, kita bisa sama-sama belajar nih dari sikap perempuan Sunem tadi. Kalau kita harus percaya dengan apa yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oke, jadi sekian firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Chloe hari ini. Jangan lupa untuk berdoa, percaya terus sama Tuhan Yesus, dan jangan pernah berhenti berharap. Oke? Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Mayo. Nah adik-adik, kalian baru saja mendengarkan cerita firman dari Kak Chloe mengenai perempuan Sunem yang berbaik hati terhadap Nabi Elisa. Ya betul, kita juga harus berbaik hati. Dalam Injil hari ini, Yesus berfirman di Matius 10 ayat 40. Dikatakan, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Nah adik-adik, itu artinya kita harus berbuat baik dan mengasihi sesama siapa saja tanpa pandang bulu. Karena itu sama artinya kita berbuat baik dan juga mengasihi Yesus. Nah, untuk mempermudah adik-adik, Mayo akan ilustrasikan dengan alat peraga berikut ini. Seperti adik-adik lihat, Mayo pegang sebuah figura bergambar Yesus. Figura ini melambangkan hidup kita dengan Yesus, tapi kita tidak mencontoh perbuatan Yesus. Kita kurang mengasihi sesama, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita ada Yesus, tapi hidup kita biasa-biasa aja, tidak berwarna, tidak berarti. Nah, bagaimana kalau adik-adik mau berubah, mau mengikuti teladan Yesus, menyambut siapa saja yang datang kepada adik-adik, berteman dengan siapa saja, mengasihi siapa saja sebagaimana Yesus mengasihi kita. Yuk, mari kita lihat perbedaannya. Adik-adik lihat ya, di sini adalah masih hitam putih ya. Nah, mari kita sambut Yesus.
kita katakan, Yesus, aku menyambutmu. Jadikan aku berkat-Mu bagi sesama. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, lihat. Yesus mampu mengubah hidup kita yang tadinya biasa-biasa saja menjadi lebih berwarna, lebih indah. Lihat, ya. Karena kita menyambut Yesus masuk dalam hidup kita dan kita meneladani sikapnya. Nah, adik-adik, hidup kita jadi lebih berarti dan berwarna saat kita meneladani Yesus. Adik-adik, sekarang kita punya dua pilihan. Adik-adik mau hidup seperti figura yang tadi, yang tidak ada warnanya, atau mau jadi figura dengan gambar Yesus yang lebih berwarna dan lebih berarti ini? Mana yang adik-adik pilih? Ya, sama seperti Mayo, pasti adik-adik juga pilih yang lebih berwarna, supaya kita menjadi lebih indah hidupnya dan lebih memberkati sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan selanjutnya. Halo semuanya, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian aktivitas. Jadi aktivitas kali ini kita akan membuat ini. Pertama-tama kita perlu gunting dulu gambar dari kertas A4. Jadi sekarang aku udah selesai potong. Sekarang kita akan warnai gambar ini, gambar Tuhan Yesus dan juga bendera yang berisi ayat Matius 10 ayat 40. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai warnain. Sekarang waktunya kita lipat gambar ini. Jadi kita bisa lihat di sini kan ada garis-garis yang putus-putus. Nah, yang teman-teman yang garis-garis yang merah itu kita harus lipat ke dalam. Garis-garis yang biru kita harus lipat keluar. Teman-teman, sekarang kita udah selesai lipat. Sekarang kita bisa jadikan segitiga. Kita bakal lem di bagian-bagian sini. Oke teman-teman, setelah dilem, sekarang kita tempel aja dan hasilnya akan menjadi segitiga. Sekarang setelah kita lekatkan, kita harus potong sedikit dari ujung segitiganya. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu setelah digunting, kita harus masukkan sumpit atau sedotannya dari dalam segitiganya. Dan jadinya akan seperti ini. Kita ambil salah satu gambarnya dan kita beri lem. Oke, setelah kita lem gambar Tuhan Yesusnya, sekarang waktunya kita rekatkan di sumpitnya di bagian tengah. Nah, jadinya seperti ini. Kita akan lem bendera yang berisi Matius 10 ayat 40. Setelah dilem, kita pasang benderanya di ujung sumpitnya atau sedotannya. Oke, nanti jadinya akan seperti ini. Selamat mencoba di rumah. Adik-adik sekalian, anak-anakku terkasih, saudara-saudari seiman, mari kita menutupi kegiatan Imago Dei Kids ini dengan berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan memuji keagungan-Mu atas rahmat dan berkat berlimpah yang telah kami terima daripadamu. Kami juga mau bersyukur kepadamu atas kegiatan Imago Dei Kids yang telah kami selenggarakan di hari Minggu biasa ke-13 ini. Ajarilah kami agar dalam segala tingkah laku dan perbuatan kami semakin menyerupai Kristus dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang manis, ajarilah kami selalu agar selalu menjadi anak-anak dan murid-murid Kristus yang baik dan setia.
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para pembina Imagode Kids, serta saudara-saudari sekalian dan keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebagai penutup, tentunya kita mau dong ikut Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Aku. Kalau gitu, kita sama-sama nyanyikan lagu terakhir yang berjudul Ku Mau Ikut. Musik. Shalom, kami Elizabeth Ministries selalu siap melayani di mana saja diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan karena pertolongan Tuhanlah, maka Elizabeth Ministry mempunyai beberapa persekutuan doa. Antara lain ada PD Elizabeth Dei Verbum, Elizabeth Prisma, Elizabeth Salvator, Elsa, Imagode Live, dan Imagode Kids yang menjadi PIC pada acara ini. Kami bangga banget dengan Imagode Kids yang bisa melayani acara rohani seperti ini dan menjadi berkat bagi banyak anak untuk datang kepada Tuhan Yesus.